Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul di kelas ini untuk belajar kembali. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yuk, siapa? Kemarin sudah siapa nomor? Sekarang gantian. Yuk. Angkat siapa yang mau memimpin doa? Oke, Alim silakan Alim. Dulu siap, mulai. Jaga kesehatan ya, karena ini musimnya lagi banyak anak-anak yang sakit, jadi tetap jaga kesehatan. Ntar saya absensi dulu. Absen 1 masuk. Lanjut. 2 3 4 5 6 Dinda ya? 7 sampai terakhir masuk semua? Kalian Dinda masuk semua? Oke, baik, alhamdulillah. Hanya Dinda yang sakit, semoga kita doakan bersama ya. Semoga Dinda segera sembuh, bisa bergabung kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, kita memupuk rasa nasionalisme kita, ya, karena kita sebagai anak Indonesia kita harus punya jiwa nasionalisme. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional. Siapa yang mau ke depan? Angkat tangan. Yang berani ke depan. Ayolah silakan. Yuk, lain mulai. Silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib. Oke, lagunya dari Sabang sampai Merauke. Yuk mulai, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia
setiap pagi? Untuk apa? Untuk apa Ara? Memupuk rasa nasionalisme. Ada lagi? Untuk menghargai jasa pahlawan juga. Dan kita sebagai generasi penerus yang nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, kita akan menjadi generasi pemimpin Indonesia. Jadi dari ini kita harus memupuk rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita sekarang melanjutkan ke pembelajaran. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemarin kita sudah belajar sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita makan setiap hari. Kita belajar sistem pencernaan dan itu kita wajib mengerti sistem pencernaan itu bagaimana, karena setiap makhluk hidup, manusia, hewan itu pasti punya yang namanya sistem pencernaan. Nah, untuk itu kita hari ini akan melanjutkan masih berkaitan itu, tetapi beda dengan topiknya. Kalau kemarin kita sistem pencernaan, hari ini kita belajar sistem pernapasan. Ada yang tahu pernapasan itu bagaimana? Coba kita konsentrasi dulu. Kita konsentrasi dulu. Coba tangannya di atas meja. Sentuh mejanya, bukan di atas meja ya. Saya lihat. Konsentrasi, coba kalian bernapas, kita hirup udara, keluarkan lagi, satu lagi, keluarkan. Nah, coba apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Menghirup udara. Ada lagi? Apa yang kalian rasakan ketika menghirup udara itu? Keadaan tubuh kita bagaimana? Ada gerakan-gerakan nggak? Ada gerakan bagaimana? Naik, turun. Ada lagi namanya apa? Kembang, kempis. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, nanti kita akan pelajari. Karena ini penting kita ketahui dari dini. Nanti ada yang cita-citanya jadi dokter? Ada? Siapa angkat tangan? 1, 2, 3. Oh, tepuk tangan. Jadi nanti dalam dunia kedokteran kalian juga akan lebih mendalami tentang sistem pernapasan ini, karena itu melibatkan anggota-anggota bagian tubuh kita. Kira-kira semua manusia bernapas nggak? Kira-kira hewan bernapas nggak? Kenapa? Karena mereka adalah makhluk hidup. Jawaban yang pintar. Tepuk tangan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Oke, sebelum kita masuk di materi inti, Pak Juni ada asesmen awal, ya. Ada asesmen awal. Ini nanti dijawab oleh semua anak. Oke. Saya bagikan asesmen awalnya. Bisa tolong kita dibagikan ke mas sebelahnya. Alim, bisa bantu bagikan ini. Bangku ya. Citra bisa dibantu, ini jumlahnya berapa? Itu 237. Jadi kalau kurang bisa minta ya. Dan bagian satu. Ini asesmen awal, silakan kalian jawab ya. Cukup jawab ya dan tidak. Ada 3 pertanyaan awal. Oke, sudah semua? Sudah semua? Oke, silakan dijawab mulai dari sekarang. Pertanyaan mudah. Ini untuk mengetahui bagaimana kalian siap dalam materi ini, persiapan kalian untuk mempelajari tentang sistem pernapasan.
Yang sudah nanti angkat tangan. Sudah selesai? Sudah? Apa lagi sudah? Oke, coba simpan dibaca dari situ aja sambil berdiri. Nomor 1, cepat. Berdiri, baca. Apakah semua makhluk hidup bisa bernapas? Jawabannya bisa. Coba, bisa. Nomor 2. Apakah benda mati bernafas? Tidak. Apakah benda mati bernafas? Tidak. Ada benda mati yang bernafas? Nggak ada? Ada. Yang ketiga, coba Vina, sudah belum? Apa yang kalian hirup saat bernafas, udara atau oksigen? Udara atau oksigen. Jadi itu pemahaman awal kita. Jadi saya rasa kalian semua sudah siap untuk mengikuti materi ini. Sebelum kita lanjutkan, Pak Juni ingin memberikan pemahaman kalian tentang tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan kita pembelajaran sistem pernapasan itu apa? Kenapa toh kita belajar bernapas? Tujuannya untuk apa? Jadi di sini Pak Juni sudah menyusun. Itu yang pertama adalah melalui penugasan mengamati gambar dan media PowerPoint atau video. Ya, peserta didik dapat menganalisis apa? Menganalisis informasi yang disampaikan tentang organ pernapasan. Yang kedua, secara diskusi kelompok. Jadi nanti Pak Juni bagi kelompok berdasarkan asesmen awal kalian tadi. Peserta didik dapat menyajikan organ-organ pernapasan. Jadi apa toh organ-organ pernapasan pada manusia? Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan tentang pengamatan tentang organ pernapasan. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil diskusi nanti. Ya, jadi nanti ketika sudah dibagi kelompok, salah satu perwakilan kelompok akan mempresentasikan di depan. Semua sudah siap? Oke, sudah. Nah, yang itu bisa dikumpulkan dulu terlebih dahulu. Coba dikumpulkan, dibantu dikumpulkan bisa. Jihan dibantu yang deret ini bisa. Oke, sudah. Yang sudah semua ya? Ini lihat dulu jawaban kalian, nanti Pak Juni akan berbagi kelompok berdasarkan jawaban ini ya. Karena ini adalah asesmen awal. Jadi Pak Juni ingin tahu bagaimana kesiapan kalian, bagaimana jawaban kalian, apakah sama, apakah berbeda. Nanti itu yang menjadi acuan Pak Juni untuk membagi kelompok. Bentar ya, sambil tunggu Pak Juni, nanti kita akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik dalam satu kelompok, nanti akan dibacakan. Baik, Pak Juni sudah melihat sekilas jawaban kalian ya. Jadi kalian semua sudah siap untuk belajar hari ini. Sampai sini, apakah ada pertanyaan tentang sistem penjaga pernapasan? Ada pertanyaan?
atau tanggapan? Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Oke, nah silakan Vin. Pengertian dari bernapas. Oke, bisa dituliskan di depan. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, oke, Diandra. Organ pernapasan itu apa saja? Vina, ditulis dulu. Nanti Diandra sama Diandra. Satu lagi. Ada yang lain? Yang mau majukan pertanyaan? Kalau kita tidak bernapas, bagaimana Pak? Pertanyaannya bagus. Silakan ditulis satu. Tadi siapa yang buat Diandra ya? Nanti ditulis setelah Vina ya. Vina, Nadia, terus siapa lagi yang mau bertanya? Alright? Diafragma itu apa Pak? Jadi nanti itu ya, ada gambar itu ya. Jadi di belakang ada apa namanya? Gambar organ pernapasan. Itu ada paru, luring, paru-paru, terus diafragma. Pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk keempat yang pertanyaan yang bagus sekali. Diafragma itu apa Pak? Kalau manusia tidak bernapas bagaimana Pak? Apakah masih hidup atau mati? Kira-kira bagaimana? Mati. Ya, nanti kita akan pecahkan bersama. Jadi pertanyaan dari kalian, nanti kalian akan temukan jawabannya sendiri, ya, berdasarkan materi kita hari ini. Oke, siapa tadi? Nadia sama Aurel. Dari sini ada pertanyaan lagi? Laki-laki, yang laki-laki, ada pertanyaan? Belum? Belum ada, oke. Ayo, satu lagi, siapa? Dua lagi ya? Sambil menunggu teman kalian menulis pertanyaan, Pak Jumlah akan menampilkan materi atau PPT kita hari ini. Tunggu sebentar ya. Dari belakang kelihatan? Dan berdasarkan asesmen awal tadi, ya, silakan kalian berkelompok ya. Kalian berkelompok, coba Rizal sama teman satu bisa jadi satu kelompok, kemudian depan satu kelompok, satu kelompok orang ya, satu kelompok orang. Yang belakang silakan bergabung. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4 ini, kelompok 5 sama kelompok 6. Ya, ini 3 nggak apa-apa ya? Berani toh? Ya? Silakan bergabung dengan kelompoknya. Pak Jumlah akan membagikan gambar kerja per kelompok. Kelompok 1, yes. Jadi nanti kalian sesuai dengan lembar kerja yang sudah Pak Jumlah berikan. Semua sudah? Satu kelompok sudah dapat? Yang belum? Cek semua ya. Dan ini ada kendala dulu.
PowerPoint-nya yang Pak Cinta makan ya. Mengenal sistem pernapasan pada manusia. Tadi disampaikan di awal bahwa setiap manusia itu pasti bernapas, hewan bernapas. Jadi setiap makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri bernapas, maka semua makhluk hidup itu bernapas. Oke. Nah, pada manusia kita ini kalau tubuh kita itu dibelah ya, seret, belah. Siapa yang mau dibelah? Ada yang sukarela? Ada. Kalau misalkan tubuh kita ini dibelah, seret, dibuka, akan muncul gambar seperti yang ada di dinding belakang. Itu bagian-bagian dari sistem pernapasan kita. Apa saja itu? Yang pertama adalah apa? Haji? Yang pertama adalah hidung. Hidung kalian mana? Ada yang nggak punya hidung? Hidungnya berapa? Ada yang punya hidung 2? Hidung itu 1, tapi lubangnya 2. Yang kedua adalah mulut atau faring. Yang ketiga laring. 4 ya 5 apa? Bronkus. Yang keenam alveolus. Yang ketujuh ini adalah organ-organ pernapasan pada manusia. Kemudian hidung. Tadi semua punya hidung ya. Hidung itu gunanya untuk apa? Untuk hidup apa? Udara. Jadi hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Iso didelok. Bisa ditonton dengan mata. Kalau paru-paru bisa ditonton dengan mata enggak? Kenapa? Karena berada di dalam tubuh. Jadi hidung itu adalah bagian terluar dari sistem pernapasan manusia. Posisinya berada di luar dan merupakan alat pernapasan pertama yang dilalui oleh udara. Jadi hidung. Hidung memiliki 2 lubang yang berfungsi yang berbeda. Coba dicek, jangan-jangan lubangnya lebih dari 2. Coba dicek masing-masing berapa? Berapa lubangnya? 2. Semua sama? 2? Oke. Lubang hidung dengan volume besar adalah tempat lewatnya udara dengan laju yang cepat. Sedangkan lubang hidung dengan volume kecil merupakan tempat lewatnya udara dengan laju lambat. Kok bisa? Bagaimana kita mengerti itu? Coba kalian hembuskan nafas. Nanti akan terasa ada yang kencang, ada yang lambat. Coba semuanya pakai ini ya, pakai yang sebelah atas. Sudah? Terus tempelkan di situ, depan hidung. Hembuskan, tarik dulu nafas dulu. Ada yang kencang, ada yang lambat. Bisa terasa enggak? Kalau semuanya kencang? Kalau semuanya kencang berarti lubang kalian sama besar-besar semua. Ada ketika kita bisa merasakan peka, karena kulit itu bisa merasakan peka, menerima rasakan ya. Akan terasa ada yang lambat, ada yang cepat. Berarti ada yang bus, ada yang begitu. Kemudian berikutnya faring. Faring itu apa? Bahasanya kok faring Bapak? Kenapa enggak taring? Kalau taring itu kan punyanya siapa? Punyanya harimau ya. Ada taring. Kalau ini namanya faring. Kalau pada manusia namanya faring. Faring merupakan saluran perpanjangan dari hidung yang berpangkal pada laring. Ada lagi laring Pak. Laring itu apa Pak? Nanti kita pelajari bersama. Faring ini perannya adalah menghubungkan saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Jadi masih ada kaitannya dengan pelajaran kita kemarin, yaitu sistem pencernaan. Nah, ini
ini laring. Pada tarik ada laring Pak. Kenapa nggak kering sekalian Pak? Kenapa nggak sekering sekalian? Kering itu kan suasana. Oke, laring adalah pangkal tenggorokan. Pangkal. Pok. Pangkal itu apa? Pangkal itu pok. Pok E. Tunggak E. Bahasa Jawa ini tunggak. Saluran pernafasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Membentuk jakun. Yang laki-laki punya jakun? Kalau laki-laki punya jakun? Yang perempuan? Kalau laki-laki lebih menonjol, ya, lebih besar. Segini. Ini berperan dalam pembentukan suara. Makanya laki-laki ketika sudah besar, ya, menuju remaja, ini jakunnya akan terlihat lebih besar. Suarane saya gede. Suarane saya gede beda dengan perempuan. Nah, inilah yang berperan pada pembentukan suara itu, yaitu apa tadi? Laring. Dan ada lagi trakea. Pak, bosone kok wangel-wangel ya Pak? Trakea. Batang tenggorokan merupakan saluran udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada trakea, ada apa? Laring, ada apa? Ada hidung. Ada pertanyaan? Kenapa Ji? Trakea memiliki cincin tulang rawan yang membantu menjaga kestabilan. Bronkus. Ada yang tahu bronkus itu apa? Bronkus bukan kue bronkus ya. Kalau kue bronkus itu yang di apa itu? Yang bunder-bunder terus dimakan itu ya, bunder-bunder itu ya. Ketika suasana seperti ini, ketika makan kue bronkus pasti enak. Tapi ini namanya bronkus. Nah, apa itu bronkus? Coba dibaca satu, Abdurrahman. Bronkus adalah saluran trakea yang membawa udara ke paru-paru. Bronkus membagi udara menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Cabang-cabang trakea. Jadi yang bercabang itu bukan hanya tanaman, tapi trakea juga bercabang rono, namanya bronkus, cabang-cabang trakea yang membawa udara ke paru-paru. Jadi udara itu kira-kira langsung menuju paru-paru, seperti itu, ya enggak. Tapi ada yang berperan sebagai kurir. Kalau zaman sekarang seperti kurir BRT, Shopee, jasa-jasa kurir. Jadi digowo dari hidung, lewatnya apa tadi? Faring, luring, lewat ini trakea, bronkus. Jadi enak sing ngider nih, enak yang membawa. Tidak hanya sekaligus langsung masuk, enggak. Tapi ada yang membawa. Siapa yang membawa? Yaitu bronkus, bukan bronkus. Bronkus membagi udara menjadi dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus dibagi menjadi dua. Alveolus. Bahasanya kok angel-angel loh Pak. Jadi biar kita itu pintar, tidak hanya bahasa lokal kita, tapi kita dengan bahasa ilmiah. Coba dibaca Nadia. Nih. Alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantong di dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas antara udara dan darah. Di alveolus, oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah. Oke, alveolus adalah struktur kecil berbentuk kantong di dalam paru yang berperan apa? Sebagai yang berperan dalam pertukaran gas. Gas apa? Apakah gas LPG? Bukan toh? Gas oksigen.
di antara udara dan udara. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Paham semua? Oke, ada yang ngantuk? Ngantuk? Gibran? Kita refresh dulu. Kita sedikit dulu. Silahkan berdiri. Semua berdiri. Kita tepuk. Tadi tepuk semangat sudah, tepuk baptisma sudah. Kita tepuk Jackson. Tahu tepuk Jackson? Tahu? Yang belakang? Tahu? Tepuk Jackson. Kalau cek, saya bilang cek. Kalian tepuk. Kalau bilang son, kalian tepuk. Nah, tepuk Jackson. Saya contoh ya. Tepuk Jackson. Cek, cek, cek. Son, son, son. Cek. Son. Cek. Son. Cek, 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 son. Ya. Kita coba dulu. Cek, cek. Cek, cek. Son, son. Cek. Son. Cek. Ketika ada yang salah nanti dihukum, setuju? Semuanya apa? Semuanya apa? Coba. Nyanyi Pak. Nanya apa? Lagu daerah ya? Tadi kan sudah nasional karena lagu daerah. Oke? Setuju ya? Tiga. Konsentrasi, tepuk. Konsentrasi. Dimulai cek cek. Son son. Cek son. Cek cek son. Son son cek. Son son cek. Cek 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 son son. Ayo, angkat tangan yang merasa salah siapa? Jujur, ayo. Kita bina kejujuran, ayo. Yang merasa tadi siapa? Apa? Angkat tangan siapa lagi? Ada hampir 3 tadi. Pak Juni nggak akan tunjuk. Kita cek kejujuran kalian sesuai dengan kita punya profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah nilai kejujuran. Yuk, Novan sama siapa? Siapa? Rizal. Siapa lagi? Ada 4 kalau nggak salah. Yuk. Siapa? Aku enggak. Kaila. Siapa lagi? Oke, silakan duduk tadi. Rizal, Novan, Kaila silakan duduk. Ini ngoncong nih. Ya. Yang lain tetap berdiri. Siap, konsentrasi. Cek cek son son. Ayo, siapa lagi? Aurel ya. Duduk Aurel. Siapa? Siapa? Anak ya? Salah nggak? Oke, silakan duduk. Pak Juni nggak akan tunjuk kok. Kalian bohong, Pak Juni tahu, tapi Pak Juni ingin kalian itu jujur. Ya, jadi siswa yang berkarakter jujur. Oke? Tak kulitnya kan jauh sudah berapa? 1, 2, 3, 4. Kulitnya 1 lagi. Konsentrasi. Cek. Son. Son, son, cek, cek. Cek, cek, son. Son, son, cek. Son, son, cek. Aurel. Oke, sudah dimulai. Silakan maju. Menunjukkan bakat yang luar biasa. Yuk silakan 1, 2, 3.
Jadi fokus biar nggak ngantuk. Kita fokus dulu. Jadi sudah sampai alveolus. Sekarang paru-paru ini yang utama lagi, bagian yang besar. Apa itu paru-paru? Silakan dibaca. Udah. Paru-paru, organ utama dalam pernapasan. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas apa? Oksigen, udara yang masuk dan darah. Oksigen diambil dari udara, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke udara. Kemudian itu dibawa ke luar. Ini Pak Juni ada apa ya? Media ini melambangkan paru-paru, organ pernapasan kita. Sing pink, yang pink ini adalah paru-paru. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membuat media ini per kelompok. Siap ya? Tapi karena kita pembahasan masih tentang ini, nanti saya tunjukkan saja alat ini. Dan diafragma. Tadi ada yang bertanya diafragma ya? Siapa tadi yang bertanya diafragma? Aurel. Oke. Ini diafragma. Silakan baca dah. Oh enggak, enggak kelihatan ya. Siapa yang mau baca diafragma? Siapa? Yang laki-laki tadi belum baca diafragma? Siapa yang angkat tangan? Diafragma? Yuk. Oke, cukup. Diafragma merupakan sekat pembatas. Sekat itu apa? Sekat iling-ling. Maksud Jawa iling-ling. Tahu iling enggak? Pembatas. Yang membatasi apa? Membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi di dalam tubuh kita itu ada yang namanya diafragma yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Jadi ada batasannya. Pak, organ tubuh manusia itu komplit sekali ya Pak. Ternyata organ tubuh kita itu sangat banyak, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena Yang Maha Kuasa sudah menciptakan kita dengan bahkan sampai barang yang terkecil, otot, nadi, darah bisa mengalir, kita bisa bernapas. Itu karena apa? Karena nikmat dari siapa? Yang Maha Pencipta. Kira-kira main diri koyo patung ini sambekan enggak? Di dalam patung itu kan enggak ada apa namanya? Aliran darah, enggak ada paru-parunya, cuma bentuk keluarnya saja. Dan itu tidak akan gitu. Jadi kita manusia sudah dilengkapi serba komplit. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, tadi di sini ada 4 pertanyaan yang sudah dimunculkan. Tadi di awal sudah dimunculkan 4 pertanyaan oleh teman kalian. Sekarang berdasarkan pemaparan materi dari Pak Juni lewat PowerPoint tadi, atau kalian nanti bisa mencari di pojok baca di pojok sana ya, itu ada buku-buku. Kalian juga bisa mencari dari gambar yang ada di dinding belakang ya. Kalian bisa berekspresi menemukan jawaban ini dari pertanyaan ini. 1. Apa pengertian bernafas? Apa saja organ pernafasan?
Kalau kita tidak bernapas, bagaimana Pak? Yang keempat, diafragma itu apa? Jadi kalian memunculkan pertanyaan sendiri. Sudah tadi. Sekarang kalian akan menemukan jawabannya dari materi tadi. Sudah ada ya? Sudah disampaikan Pak Juni. Kalian bisa cari referensi dari buku-buku di pojok baca. Kalian bisa lihat di gambar. Sekarang silakan Pak Juni beri apa namanya, kertas kosong ya untuk menjawab itu. Kalau kosongnya habis, Pak Juni ambil dulu ya. Tadi sama LKPD-nya juga ya. Kalian temukan jawaban dari pertanyaan kalian. Jadi Pak Juni nggak akan menjawab pertanyaan kalian, tapi kalian yang mencari sendiri jawaban itu. Kita berlatih berpikir kritis untuk menjawab, menemukan solusi pemecah masalah yang kita munculkan. Oke? Dan jawabannya silakan berdiskusi dengan anggota kelompok masing. Saya beri waktu 5 menit cukup jawab 4 pertanyaan atau 4 menit. Ini 4 pertanyaan ini ditulis dulu soalnya, kemudian jawabannya juga. Oke? Siap, ada pertanyaan? Sambil itu di LKPD ada, itu juga bisa didiskusikan juga ya. Sudah. Oke, sekarang ini dulu. Kalian pecahkan permasalahan yang kalian munculkan tadi. 4 pertanyaan tadi. Nanti masing-masing perwakilan kelompok mempresentasikan ke depan. Ada yang belum? Sudah semua? Yang mau cari referensi di buku di pojok baca silakan. Yang mau lihat-lihat gambar itu silakan. Bisa dibaca di kelompoknya masing-masing atau cari tempat yang nyaman bisa. Cari tempat di mau lesian di bawah juga bisa. Mau di depan juga bisa. Silakan atau baca dulu. Jangan sambil lesen di bawah bisa. Yang cari tempat yang paling nyaman. Silakan dicari. Ini aja jawab yang tadi. Menit bisa selesai. Sanggup? Oke. Ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan?
ngapain? Iki lho. Cepetan iki lho. Nih, asin. Iki lho paru-paru. Paru-paru. Iya. Apalagi? Bismillah bener. Nanti setelah presentasi masing-masing saya minta beberapa anak untuk merefleksikan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Kalau kita tidak trachea, paru-paru dan lain-lain. Kalau tidak bernapas, apa yang akan terjadi? Bila kita tidak bernapas, kita tidak akan hidup. Apa yang dimaksud dengan diafragma? Diafragma adalah salah satu organ sistem pernapasan. Pernapasan ya. Saya harus duduk dulu. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Ada pertanyaan? Cukup? Cukup? Oke, tepuk tangan buat Nina. Kelompok 4. Kelompok yang lain? Siapa yang sudah? Selesai? Kelompok 6? 5? 3? Kelompok 3. Silakan. Kelompok yang lain menyimak ya. Nanti kalau ada misal yang belum paham bisa ditanyakan atau ditanggapi. Oke? Silakan kelompok berapa tadi? 3 ya. Kita cari kelompok 3. Kelompok 4 ya. Yang lain perhatikan dulu. Apa pengertian bernafas? Bernafas merupakan suatu tahapan vital dalam proses metabolisme kita. Apa saja organ pernapasan? Rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trachea, paru-paru, belang mulut, belang mulus, endokardium, dan diafragma. Ya. Kalau kita tidak bernafas, jika tidak bernafas, manusia tidak akan bisa hidup. Diafragma itu apa? Diafragma adalah saluran oksigen dan rongga mulut. Oke, tepuk tangan. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Pertanyaan? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Presentasi yang sangat bagus. Oke, kelompok lain? Sudah? Kelompok 1? Oke, kelompok 1. Silakan ke depan. Menemukan masalah tadi. Di awal ada 4 permasalahan atau 4 pertanyaan yang kalian munculkan. Hari ini hampir di akhir pembelajaran kalian sudah menemukan pemecahannya atau jawaban dari masalah yang kalian munculkan. Kira-kira ada yang masih mengganjal nggak? Nah, jadi kalau kita tidak bernafas itu bagaimana? Kita nggak akan hidup. Jadi bernafas itu adalah menghirup udara yang mengandung apa? Oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia, hewan kalau nggak bernafas pasti akan mati. Makanya Pak Junta bilang bahwa bernafas itu adalah sebuah nikmat dari Yang Kuasa dan harus kita syukuri. Beberapa anak untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Apa itu refleksikan? Apa yang sudah kalian dapat hari ini dari pembelajaran kita hari ini, kalian sampaikan di depan. Entah kita belajar kak, kita setiap hari kan belajar. Untuk apa? Agar kita dapat ilmu. Jadi pembelajaran hari ini ilmu apa yang kalian dapat? Tadi tentang materinya tentang pernah. Siapa yang mau merefleksikan? Angkat tangan. Siapa?
penangkapan, kemudian pemahaman setiap anak itu berbeda. Ada yang cuma Pak saya paham tentang paru-paru. Jadi organ pernapasan itu paru-paru Pak. Itu saja bisa, nggak apa-apa. Namanya belajar itu nggak harus semuanya langsung bisa, nggak. Semuanya butuh prosesi. Dari yang cuma satu kata, biasanya dapat 2 kata, satu minggu dapat 1 kalimat itu adalah proses ya. Siapa yang mau refleksikan? Aurel. Oke, tepuk tangan untuk Aurel dulu yang dari maju depan. Tepuk tangan. Siapa lagi nanti yang mau refleksi? Apa yang kamu dapat aja seperti yang kemarin ya? Satu lagi, cowoknya. Laki-laki belum ada. Ingat, mau menyampaikan pemahamannya hari ini tentang sistem pernapasan. Silakan, Bin. Oke, tepuk tangan untuk Vina. Vina sudah merefleksikan pembelajaran hari ini. Dia mendapatkan ilmu bahwa pertama, semua makhluk hidup pasti bernafas. Sistem pencernaan manusia. Bernafas itu apa? Bernafas adalah menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Dalam tubuh manusia ada organ-organ pernapasan, mulai dari hidung, faring, luring, trachea, cabang-cabangnya tadi apa namanya? Bronkus bukan, bronkus bukan, ini bronkus. Ada paru. Nah dari ini kita harus menjaga sistem pernapasan kita agar tetap sehat. Hari ini untuk memahami pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian untuk materi hari ini, Pak Juni ada apa namanya? Asesmen akhir. Ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi hari ini. Saya bagikan ya. Nanti ini dikerjakan di buku masing-masing. Silakan disiapkan bukunya. Soalnya saya bagikan per kelompok. Nanti jawabannya ditulis di buku masing-masing. Untuk LKPD sama hasil diskusi tadi bisa dikumpulkan di depan meja. Nah, lihat. Saya bagikan kelompok, silakan ditulis disiapkan.
Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah? Yang sini? Belum? Oke, ditunggu. Yang sudah bisa dikumpulkan di depan sama yang sampai di sama hasil diskusi tadi ya. Dikumpulkan sekalian. Ada yang bukan? Kelompok ini tadi sudah ya? Sudah? 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 Kelompok berapa tadi? 4? Sudah? 5? Kelompok 3? Sudah? Kelompok berapa? 3 sudah? Belum? Kelompok 2? Oke, semua sudah? Sudah kelompok 3 ya? Sudah? Bagus? Oke, tetap di kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian sudah, kita hari ini sudah belajar tentang pernapasan. Kalian nanti untuk hasil asesmen akhirnya nanti Pak Juni koreksi. Nanti saya akan berikan di pertemuan selanjutnya untuk hasilnya ya. Dan kemudian untuk pertemuan berikutnya kita masih di sistem pernapasan. Kita akan membuat ini. Kita akan membuat alat sederhana mengenai sistem pernapasan. Kita hari ini baru mengenal apa itu tadi organ-organ pernapasan dan fungsinya. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membuat model sederhana seperti ini. Tolong masing-masing kelompok membawa 1 botol aqua yang kosong. Bajunya orang tadi bawa, bajunya minum aja. Kemudian galon 3. Kemudian gunting. Kemudian apa namanya? Pisau sama sedotan dan juga karet. Sedotannya 1 kelompok bisa 2. Kemudian guntingnya 1 aja, botolnya 1 aja, sama balonnya masing-masing kelompok 3. Bisa dipahami? Nanti saya berikan kertas apa saja yang perlu dibawa, nanti saya sampaikan ke kalian. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Enggak? Pembelajaran hari ini sudah cukup? Ada pendapat? Pertanyaan? Cukup? Cukup karena waktunya sudah selesai, waktunya untuk istirahat. Kita doa dulu. Ini tadi sudah diberi nama semua, nama kelompoknya sudah? Sudah ya? Sudah? Ada yang belum? Oke, nanti Pak Juni bagikan di pertemuan berikutnya. Silakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Sebelum kita berdoa,
saja yang kalian dapat hari ini di rumah diulang. Karena apa? Ilmu yang diulang-ulang nanti akan tetap membekas di otak dan pikiran kita. Satu ilmu ketika kita manfaatkan, satu ilmu kita berikan kepada orang lain, itu akan menjadi sebuah kenangan, sebuah pahala bagi kita. Ya, satu ilmu diamalkan itu akan bermanfaat besar bagi kehidupan kita. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Karena Indonesia nanti 10 tahun, 20 tahun yang akan datang membutuhkan kalian. 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, Pak Juni sudah tua. Tinggal kalian yang menggantikan Pak Juni. Ya, presidennya juga ganti, bupatinya juga ganti. Siapa yang menggantikan? Kalian ini. Jadi kalian belajar pengusaha yang mau menjadi pengusaha, yang tadi cita-citanya jadi dokter, sebuah proses untuk belajar dari ini, persiapkan diri kalian untuk menjadi lebih baik lagi agar cita-cita kalian tercapai. Ya, kita perlu makan, kita perlu berusaha menjadi lebih baik. Kalian Noman bisa dipahami? Bisa. Kalian cita-citanya apa? TNI. Menjadi TNI enggak hanya saya daftar TNI enggak, tapi butuh proses juga. Ya, dan prosesnya adalah belajar.